jasadmu, diri jasadmu, sehingga hiduplah diri ruhmu tersebut, dan ruh itu tidak punya kematian. Ruh itu hidup selama-lamanya, karena ruh itulah sebenarnya si hidup tersebut. Jadi Bapak Ibu, rasa-rasakan dan buang keakuan diri kita mulai hari ini. Jadi jangan merasa bahwa kita ini kuat, jangan merasa kita ini punya keinginan, jangan merasa kita ini punya penglihatan, punya pendengaran, apalagi jangan merasa punya ilmu, jangan merasa kita punya punya kalam, berbicara begini misalnya merasa hebat. Oh, kalau tidak Allah yang membuat kita bisa berkata-kata, tidak akan mampu kita berkata-kata, tentu kita akan bisu selama-lamanya. Mana buktinya? Nah, tadi ada saudara kita yang meninggal, buka kainnya tersebut, maka saat itu yang nampak itu batang tubuh. Batang tubuhnya tak beda dengan kita, tapi batang tubuhnya tak bisa lagi melihat, tak bisa lagi mendengar, tak bisa lagi berjalan, padahal sama dengan kita, tak berbeda, yaitu berkulit juga, warna sama, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena Allah tarik sudah sifatnya pada diri tersebut, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, tidak ada lagi pada diri jasad tersebut, sehingga jasad itu tidak disebut lagi sebagai manusia, tapi disebut sebagai mayat. Maka itu hilang manusia, berarti manusia itu sebenarnya adalah ruh tersebut. Maka itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita mampu untuk memahami berkenaan dengan tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu nanti dibaca-baca kembali kitab ini untuk memudahkan kita untuk memahami tentang skema yang tadi tersebut. Sedikit lagi Bapak Ibu, kita sering mendengar dan juga saya sering menyebutkan, kapas ditenun menjadi benang, benang dirajut menjadi kain, kain dipotong-potong jadi baju. Orang yang tertipu itu ketika pandang baju ini nampak baju, dan dia mengingkari kalau baju ini adalah kapas. Kapas, saya bilang nih, ah bodoh betul Pak Sabri, jelas-jelas baju nih, kata dia. Itu orang yang tertipu. Padahal kalau dibongkar baju Bang Nopiar ini, maka yang nampak itu potongan kain. Kain itu dipisah-pisah, yang nampak itu benang. Benang itu dipisah lagi, maka yang nampak itu adalah kapas. Berarti kapas itu bernyata pada baju, kapas itu bernyata pada kain. Sebenarnya baju dan kain itu tidak lain dan tidak bukan, nyata adalah kapas. Nah Bapak Ibu, kapas itulah nurullah, benang itulah Nur Muhammad, kain itulah Adam, baju itulah insan tersebut. Insan tersebut macam-macam Pak Medan, hitam manis. Walaupun orang hitam manis ini ada bahayanya, hilang manisnya tinggal hitamnya. Pak Subagia kuning langsat. Insan itu beda-beda, tapi sebenarnya dia adalah hakikat Nurullah juga, Nur Muhammad juga, Adam juga, yang tidak lain dia adalah Allah juga. Bapak Ibu paham tidak maksudnya Bapak Ibu? Jadi tak ada, kenyataannya tak ada, kita saja Bapak Ibu, dia saja yang ada tersebut. Jadi para ulama sering menyebutkan kapas ditenun menjadi benang, benang dirajut jadi kain, kain dipotong-potong jadi celana, jadi baju. Nyata orang yang tidak tertipu itu, dia tahu bahwa baju itu adalah kapas, dia tahu bahwa celana itu adalah kapas, dia tahu orang baik itu adalah kenyataan Allah, orang jahat itu juga kenyataan Allah, tahu dia. Maka itu diletaknya dalam hati, memandang dengan kalbu, tapi tetap diukur dengan syariat. Maka itu kapas itulah nurullah. Nah, benang itulah Nur Muhammad, kain itulah Adam,
maka baju, celana, kaos, apalagi jilbab, macam-macam, itulah insan tersebut. Ada yang hitam tapi giginya putih, orang Afrika, macam-macam bentuknya, itu insan. Tapi insan itu kenyataan daripada Allah juga, Bapak Ibu. Maka itu yang ini jangan sampai kita tertipu. Kalau misalnya Bapak Ibu mampu sudah merasakan, meyakini lu mampu juga menyembunyikan, karena semakin disembunyikan yang ini semakin tajam. Maka itu orang dulu tak mau dampakkannya. Kenapa? Karena memang semakin disembunyikan semakin tajam. Semakin disembunyikan semakin Allah itu yakin bahwa hamba Allah ini mampu untuk menjaga rahasiaku. Maka itu orang dulu tak mau dia bicarakan, terkecuali kepada orang yang layak saja, Bapak Ibu. Maka itu kita yakini, lalu kita sadari, dan kita sembunyikan, dan dibuka hanya kepada orang yang layak untuk menerima saja. Maka mudah-mudahan ini ada manfaatnya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan meskipun kita duduk di majlis ini tidak lama sambil baca ratib, mudah-mudahan berkah baca ratib itu terbuka pula pintu ma'rifat kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan 1 jam kita duduk mengajinya, mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan dasar untuk kita memahami isi buku ini seutuhnya. Dan masih banyak kitab-kitab para ulama yang lain, Bapak Ibu. Saya juga punya beberapa kitab para ulama yang lain, dan nanti boleh juga Bapak Ibu jadikan referensi, karena setelah saya lihat juga tidak jauh berbeda, sama saja Bapak Ibu. Ada kitab Kiai Haji Muhammad Hasil, nah itu yang di Martapura, ada banyak kitabnya, sudah saya beli semuanya. Mama saya pun sudah baca semua kitab tersebut, karena kitab ini sudah dibaca oleh mak saya juga. Kata mak saya tidak ada bedanya, kata dia, sama seluruhnya. Jadi cuman ini saya buat dengan bahasa masyarakat saja, jadi biar mudah untuk memahami. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak, dan silahkan dicicipi Bu yang makanan seadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis batang.